Kalian tahu Hello Kitty nggak? Siapa sih yang nggak tahu Hello Kitty? Hello Kitty itu adalah mainan, terutama mainan anak perempuan dari yang biasanya berbentuk boneka berupa kucing warna putih yang banyak serba-serbi warna pinknya dan begitu dikagumi dan begitu disukai oleh anak-anak perempuan di seluruh dunia. Tapi siapa yang sangka ternyata ada cerita yang saya juga nggak tahu bahwa cerita ini itu benar atau tidak. Tetapi dari banyak sumber mengatakan ada cerita yang agak dark side di balik si boneka Hello Kitty ini. Kalian mau tahu? Ayo kita ikuti saya. Ya guys, kembali bersama saya Ivani di channel saya. Hari ini kita mau membahas mengenai Hello Kitty. Hello Kitty. Kalian pasti tahu semua boneka Hello Kitty. Ternyata boneka Hello Kitty ini memang memiliki latar belakang yang tidak banyak orang yang tahu. Nah, kebenaran dari cerita-cerita ini benar atau tidak pun itu sebenarnya masih dipertanyakan. Tetapi biar tidak disangka ngarang, saya memang banyak mengambil cerita ini dari berbagai sumber yang juga tersebar di media sosial ya tentunya. Menurut legenda, anak Kitty ini diciptakan pada tahun 1970 oleh seorang ibu dan berasal dari Cina. Nah, seorang ibu ini konon sebelumnya itu memiliki seorang putri yang berusia 14 tahun yang menderita kanker mulut. Jadi putrinya ini memang menurut dokter juga sudah tidak bisa diselamatkan. Jadi ya pasrah gitu loh. Nah, si ibu ini tentunya juga tidak mau putus asa. Ia kesana kemari mencari pengobatan, ia juga berdoa terus-menerus kepada Tuhan supaya bisa menyembuhkan putrinya. Ibu malang ini akhirnya entah bagaimana di dalam ceritanya itu akhirnya pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa sampai kemudian bertemu dengan iblis. Aduh, mendengarnya saja saya langsung merinding. Ya, jadi akhirnya entah gimana dia bertemu dengan si iblis ini, dia melakukan semacam pertukaran kali ya. Jadi please iblis sembuhkan anak saya. Oke, I will, kata iblisnya, mungkin gitu ya. I will, tapi kamu harus memberikan tumbal ke saya. Jadi tumbalnya itu adalah berupa si ibu ini diminta untuk menciptakan boneka yang akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Jadi konon katanya boneka ini adalah sebagai ganti bahwa dengan adanya si boneka ini kekuatan, jadi digambarkan setiap orang yang membeli boneka ini akan membuat kekuatan iblis itu juga semakin kuat. Saya juga nggak tahu gimana cara kerjanya ya, soalnya ketika kita membeli si boneka itu juga kita ya nggak merasa apa-apa, nggak merasa jadi gimana juga sih sebenarnya ya, cuman legenda mengatakan begitu. Dan benar guys, ternyata si anak ini sembuh. Nah, ketika anak ini sembuh, si ibu tadi harus memenuhi dan menepati janjinya kepada iblis, dan ia memberikan ini boneka yang saya ciptakan, yaitu si Hello Kitty. Nah, Hello Kitty ini sendiri pun adalah pilihan si ibu. Kenapa si ibu memilih karakter kucing? Ya karena kucing selama berabad-abad juga digambarkan sebagai hewan yang manis, tetapi di samping itu jujur ngomong memang kucing memang adalah makhluk yang mistis, termasuk makhluk yang mistis. Jadi ibu itu memilih si kucing ya sebagai simbol si boneka ini. Dan kalau diperhatikan, Hello Kitty ini juga tidak memiliki mulut. Bukankah itu aneh? Jadi memang dia cuma mata, hidung satu. Benar kan? Si Hello Kitty memang tidak memiliki mulut. Dan katanya tidak memiliki mulut itu digambarkan karena
menggambarkan kondisi putrinya yang pada saat itu memang menderita kanker mulut ya. Jadi sebagai representatif dari keadaan putrinya, melambangkan keadaan putrinya. Seperti itu. Fakta-fakta lain dari si Hello Kitty ini, kalau kita perhatiin ya, memang si Hello Kitty itu memiliki telinga yang runcing, yang dianggap sebagai gambaran tanduk iblis seperti itu. Dan juga si boneka Hello Kitty ini, kenapa juga dinamain Hello atau Halo? Halo adalah sapaan, dan juga sebagian menggambarkan halo itu sebagai ungkapan penghormatan, so, katanya sih begitu. Dan Kitty ternyata dalam bahasa Cina itu artinya setan. So Hello Kitty adalah penghormatan kepada setan, dan Hello Kitty atau juga bisa dikatakan menyapa setan. Seremnya, soalnya siapa yang nyangka sih, dan kita semua juga banyak memiliki aksesoris dari Hello Kitty. Nah, kesini membeli mainan dari Hello Kitty itu berarti juga memberi penghormatan kepada demon. Demon itu adalah iblis ya. Jadi sampai banyak juga orang-orang yang sangat fanatik sama si Hello Kitty, mainan Hello Kitty ini, sampai memasang tato segala macam. Nah, itu benar-benar dianggap sebagai putrinya iblis. Saya sih nggak memungkiri ya, beberapa orang-orang, bahkan orang tua itu memang percaya hal ini. Itu termasuk di Indonesia juga ada orang-orang yang pernah mendengar cerita ini loh, dan bahkan makanya benar-benar melarang anaknya untuk memakai segala sesuatu yang berbau-bau Hello Kitty. Tapi balik lagi, kebenarannya tidak kita ketahui secara pasti ya. Nah, ada fakta yang menarik yang membuat juga kita menjadi serem gitu ya. Jadi pada tahun 1999, tepatnya di Hong Kong, itu terjadi kasus pembunuhan terhadap wanita muda oleh tiga orang berandalan gitu ya. Dan dia melakukan pemerkosaan dan pemenggalan kepala. Dan si tiga berandalan ini mengganti kepalanya si gadis yang diperkosa dan dibunuh tadi dengan kepalanya boneka Hello Kitty seperti itu. Jadi memang dianggap ini benar-benar, apakah si orang-orang itu termasuk dalam pemuja demon, kita nggak tahu juga ya. Bisa juga memang ini adalah hal yang iseng. Nah guys, begitu ceritanya. Jadi sekarang kembali lagi, kita balik lagi karena ini adalah merupakan legenda. Ini merupakan juga ada yang bilang mitos, kebenarannya juga kita nggak tahu. Dan Hello Kitty itu juga adalah brand yang besar. Di sini saya juga tidak ngeri juga ya, saya tidak melarang untuk atau menyebarkan bahwa ini tidak betul ya, tidak. Tapi karena memang hal ini kita tahu, dan itu juga banyak dimuat di berita-berita. So balik lagi ke kalian semua, balik lagi ke masing-masing, mau percaya atau tidak itu terserah juga. Yang pasti kalau kita semua menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, saya rasa semua tidak ada masalah lah ya, seperti itu. So guys, sekian dari video saya. Kalau kalian suka, please klik like-nya, dan juga bagi yang belum subscribe, video saya akan berisi cerita mengenai seputar informasi. Dan maka dari itu, yang belum subscribe, please subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan kalau sudah subscribe, jangan sampai lupa bunyikan loncengnya. Dan kalau kalian juga suka, please juga selain like, share ke teman-teman kalian semua. Thank you very much. Bye bye. Namaste.